Baik untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu mengenai file dari video pembahasan atau yang saya bahas dalam video, teman-teman bisa download di deskripsi video. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa khusus atau pengadaan khusus. Jadi, apa itu pengadaan khusus? Pengadaan khusus adalah penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam atau di luar negeri, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Di mana sebelum pelaksanaan pengadaan dilakukan analisis dan evaluasi kebutuhan serta perencanaan pengadaan. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi pertama, bencana alam, bencana non alam, dan atau bencana sosial, di mana berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang disebut sebagai keadaan darurat meliputi keadaan yang disebabkan oleh bencana alam, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri. Kelima, yaitu pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Untuk penanganan keadaan darurat, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa sejenis. Yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Jadi pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam peraturan presiden, di mana dalam hal ketentuan dalam peraturan presiden yang dimaksud adalah tidak dapat dilaksanakan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa di negara setempat, di mana ketentuan lebih lanjut tata cara pengadaan barang dan jasa di luar negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Yang ketiga yaitu pengecualian. Dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini adalah yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada layanan umum. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan dan atau pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam pelaksanaan barang atau jasa diatur dalam peraturan kepala lembaga. Yang keempat adalah penelitian. Penelitian dilakukan oleh yang pertama, PA atau KPA, pada kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian. Yang kedua, pelaksana penelitian, di mana pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetensi atau penugasan. Yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi, tender atau seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 1 triliun rupiah. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 miliar rupiah. Yang ketiga, pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas 25 miliar rupiah. Dan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing.
Dokumen pemilihan melalui tender atau seleksi internasional paling sedikit ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kemudian pembayaran kontrak melalui tender internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa khusus atau pengadaan khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.